Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Nanti kita akan belajar hari ini ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, nanti peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup melalui kegiatan literasi dan diskusi dengan tepat. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup melalui kegiatan literasi dan diskusi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan hasil observasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengamatan dan presentasi dengan tepat. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ketika melihat gambar di atas, kamu pasti sudah mengetahui bahwa hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup atau disebut komponen biotik. Sedangkan tanah, udara, batu, dan sinar matahari merupakan benda tak hidup atau disebut komponen abiotik. Namun, apakah yang membuat kamu dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan, coba kalian lakukan kegiatan berikut. Ya, silahkan kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Dalam kegiatan 2.1 ini ya. Oke, dari hasil pengamatanmu pada kegiatan 2.1, benda apa saja yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup? Apakah yang membuatmu mengelompokkan suatu ke dalam makhluk hidup atau benda tak hidup? Kamu dapat mengelompokkan benda tersebut ke dalam makhluk hidup atau benda tak hidup tentu karena ciri-ciri yang dimiliki oleh benda tersebut, bukan? Nah, apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Nah, yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga memerlukan nutrisi atau makanan, yang keempat peka terhadap rangsangan, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam mengeluarkan zat sisa, yang ketujuh berkembang biak, yang kedelapan beradaptasi. Baik, hari ini kita akan bahas dulu satu-satu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif dan berpindah tempat, sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif atau tidak dapat berpindah tempat. Contohnya, manusia berjalan menggunakan kaki. Nah, ikan berenang dengan menggunakan sirip, dan burung terbang dengan menggunakan sayap. Sedangkan contoh gerak tumbuhan yaitu tumbuhnya pucuk tanaman menuju cahaya matahari. Yang kedua, bernafas atau respirasi. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah makanan menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh. Misalnya, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan dengan insang, cacing tanah dengan kulit, dan serangga dengan trakea. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata yang terdapat pada daun dan lentisel pada batang. Yang selanjutnya memerlukan nutrisi atau makanan. Nah, makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Ini adalah skema dari proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan.
Nah, setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanan. Tumbuhan hijau memiliki klorofil, dapat menyusun makanannya sendiri dari air atau H2O dan karbon dioksida CO2. Dengan bantuan sinar matahari melalui suatu proses yang disebut fotosintesis, hasil fotosintesis berupa zat tepung atau karbohidrat dan juga oksigen. Oleh karena itu, kemampuan tumbuhan untuk menyusun makanannya sendiri berupa bahan organik membuat tumbuhan tersebut sebagai makhluk hidup autotrof. Ya. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyusun makanan sendiri itu disebut heterotrof. Ya, misalnya manusia dan hewan. Yang selanjutnya, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Nah, manusia dan hewan menggunakan alat indera untuk mengenali adanya rangsangan. Seperti gambar yang pertama ini ya. Jadi anak kecil ini bisa merasa atau mendapat rangsangan yaitu dengan memakan jeruk ya. Jadi rasanya dari rasa. Nah, kalau tumbuhan bagaimana? Nah, kalau misal tumbuhan ini contohnya daun putri malu ya. Ya, daun putri malu ini jika disentuh oleh kulit itu akan bereaksi gitu. Jadi yaitu bereaksi menutup ya. Nah, selanjutnya misalnya sentuhan oleh kulit, bunyi oleh telinga, cahaya oleh mata, bau oleh hidung, dan rasa oleh lidah. Nah, ini untuk manusia ya. Sedangkan tadi tumbuhan yang tidak memiliki indera seperti manusia dan hewan tetapi peka terhadap rangsangan yang seperti tadi yang dijelaskan yaitu putri malu. Jadi ketika disentuh dia akan menutup daun tersebut. Yang selanjutnya tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan atau pertambahan ukuran yang tidak dapat dikembali ke dalam keadaan semula, ya kembali ke keadaan semula. Nah, contohnya manusia tumbuh dari bayi kemudian menjadi anak-anak, terus remaja, dewasa, dan manula. Itu nggak bisa kembali lagi dia menjadi bayi lagi gitu, ya. Nah, sama halnya dengan tumbuhan juga. Jadi tumbuhan ini berasal dari biji, terus kemudian tumbuh menjadi kecambah, terus tumbuhan muda, dan tumbuhan dewasa. Nah, selain itu makhluk hidup juga berkembang artinya perubahan menuju kematangan atau kedewasaan. Misalnya berkembangnya fungsi organ-organ reproduksi pada remaja yang sudah mengalami pubertas ya. Baik itu yang wanita maupun pria. Nah, yang selanjutnya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, pengeluaran zat sisa atau ekskresi dapat ditentukan karena ada zat sisa yang bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh kita. Nah, makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Misalnya manusia mengeluarkan keringatnya itu dari kulit ya. Nah, terus urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air dengan paru-paru, dan urea melalui hati. Sedangkan tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dengan lentisel. Yang selanjutnya berkembang biak atau reproduksi. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak atau melahirkan keturunan. Nah, tujuannya
Berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Nah, ada perkembangbiakan dapat terjadi secara kawin, yaitu ataupun tidak kawin, atau seksual atau dan aseksual. Perkembangbiakan secara generatif yaitu dengan cara peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi melalui pertunasan umbi, spora, akar tunggal, stolon, stek, mencakok, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya beradaptasi. Nah, adaptasi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi dapat berupa bentuk tubuh, fungsi tubuh, maupun tingkah laku. Misalnya, unta menyimpan lemak sebagai makanan cadangan di punuknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan di daerah kering. Selanjutnya bentuk daun teratai yang lebar berfungsi untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Cicak akan memutuskan ekornya ketika terancam. Dan bunglon yang akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya untuk melakukan kamuflase. Nah, sekarang ciri-ciri benda mati atau makhluk tak hidup apa? Nah, ciri-cirinya yang pertama tidak dapat bergerak. Jadi, contohnya batu tidak dapat bergerak sendiri jika tidak ada gaya atau pengaruh dari luar seperti didorong atau dilempar. Yang kedua, tidak melakukan metabolisme, jadi seperti bernafas dan mengeluarkan zat sisa. Yang selanjutnya, tidak melakukan perkembangbiakan atau reproduksi. Selanjutnya, tidak ada tanggapan terhadap rangsangan, ya. Jadi misalnya batu walaupun dipukul ya tidak akan berteriak karena merasa kesakitan gitu. Nah, Ibu ada tugas, silahkan dikerjakan. Tugas ini nanti tugasnya bisa di WA ke Bu Guru ya setelah dikerjakan. Baik, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutin materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak dimengerti untuk pembelajaran hari ini, silakan didiskusikan di grup WA grup atau langsung bertanya sama Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.